Jujutsu Kaisen merupakan cerita yang berfokus pada perseteruan penyihir Jujutsu dan roh kutukan. Selama peperangan tersebut berlangsung, banyak karakter kuat yang mulai bermunculan baik dari kalangan manusia maupun arwah kutukan. Tapi, karakter dukun atau penyihir Jujutsu di semesta Jujutsu adalah karakter yang menjadi pusat perhatian. Mereka punya level kekuatan sihir yang unik dan berbeda-beda. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas karakter penyihir Jujutsu terkuat berdasarkan kekuatannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Yang pertama, Fushiguro Megumi. Sejak awal, Megumi memang terkenal sebagai salah satu keturunan Zenin yang paling berpotensi. Di usianya yang masih muda, Megumi berhasil membangkitkan teknik kutukannya. Ia juga telah menaklukkan sejumlah Shikigami hingga tersisa satu sosok yang terkuat dan yang paling ganas, yaitu Mahoraga, yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan teknik kutukan musuhnya. Tapi tidak hanya itu, Megumi juga sudah memahami esensi kekuatan sejati Ten Shadows, sehingga mampu memanfaatkan beragam potensinya. Ia bisa memanfaatkannya sebagai penyimpanan senjata dan sarana untuk melakukan serangan diam-diam. Dia juga merupakan penyihir termuda yang berhasil menggunakan domain expansion. Meskipun belum sempurna, Megumi bisa memanfaatkannya untuk mengalahkan makhluk kutukan yang lebih kuat darinya. Tapi sayangnya, karena kelalaian dirinya pun, dia dirasuki oleh Sukuna, sehingga tidak bisa untuk melawan baliknya dan membuat tubuhnya dikendalikan oleh Sukuna sepenuhnya. Kedua, Itadori Yuji. Yuji memang kalah dari Megumi dari segi latar belakang keluarga dan juga bakat. Namun dia unggul dari segi kekuatan fisik dan juga tekad. Ditambah lagi, ia berhasil memiliki energi kutukan berkat jari Sukuna yang ditelannya. Dan berkat pasokan kekuatan yang melimpah dari hasil percobaan Kenjaku yang merasuki ibunya, yang membuat tubuh dasarnya juga kuat serta kecepatan belajar Yuji yang cepat, ia berhasil mengalahkan sejumlah makhluk kutukan kelas atas dengan teknik Divergent Fist yang diciptakannya sendiri. Kekuatannya pun semakin bertambah setelah Yuji berhasil mempelajari Black Flash. Dan bahkan hingga saat ini, Yuji sedang mengembangkan teknik miliknya, yaitu pertukaran jiwa yang dapat menukar jiwanya ke tubuh orang lain. Selain itu, Itadori sendiri berhasil memecahkan rekor penggunaan jurus Black Flash tersebut sebanyak 9 kali, melampaui Nanami Kento yang mengeluarkan teknik itu sebanyak 4 kali. Dan karena Itadori adalah MC utama dari keempat MC lainnya, maka dia termasuk ke dalam orang yang kuat, yang secara perlahan potensi kekuatannya akan terus berkembang dan meningkat seiring berjalannya cerita Jujutsu. Ketiga, Maki. Maki merupakan anomali dalam dunia Jujutsu Kaisen. Dia sama sekali tidak bisa menggunakan dan merasakan energi kutukan, sehingga membuatnya tidak bisa mengusir atau membunuh roh terkutuk dengan kekuatannya sebagai sorcerer. Akan tetapi, semua itu dikompensasikan dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan alat-alat yang mendukung untuk membantunya memusnahkan kutukan, seperti senjata kutukan dan kacamata yang bisa melihat kutukan. Tapi saat ini, Maki pun semakin ahli dalam merasakan roh kutukan dengan indranya sendiri, sama seperti Toji. Selain itu, dia juga bisa bertahan dalam domain expansion Dagon, bahkan berhasil mengalahkan roh terkutuk Naoya Zenin, yang sangat cepat dan kuat, dengan tanpa teknik terkutuk. Kekuatannya juga meningkat berkali-kali lipat semenjak kematian saudari kembarnya, Mai, sehingga dia dapat membantai habis keluarga Zenin secara solo dan membunuh roh kutukan tingkat spesial Naoya Zenin. Dan dia adalah bagaikan Toji di masa sekarang. Keempat, Yuta Okkotsu. Sama seperti Yuji, Yuta juga awalnya masuk ke sekolah Jujutsu karena kasus roh kutukan Rita yang telah lama menghantuinya. Selama di sekolah, Yuta berhasil mengendalikan kekuatannya sehingga menjadi siswa yang diperhitungkan para penyihir Jujutsu, yang mana dia diklasifikasikan sebagai salah satu 4 penyihir Jujutsu kelas khusus. Sama dengan Gojo, Yuta bahkan sempat mendapat peringkat spesial karena hebatnya level energi kutukan yang dimilikinya. Hal ini karena Yuta selalu diikuti oleh roh terkutuk yang sangat kuat, yaitu Rika Orimoto. Kekuatannya yang sangat mengerikan bahkan membuatnya dikenal sebagai Ratu Kutukan. Yuta juga memiliki sejumlah kemampuan seperti manifestasi roh Rika dan teknik berpedang. Lalu yang paling mengerikan adalah kekuatan menyalin teknik kutukan orang lain, seperti Curse Speech Teknik milik Inumaki. Kelima, Kinji Hakari. Salah satu alasan mengapa Yuta dianggap sebagai murid terkuat adalah karena murid terkuat yang asli keburu diskors akibat penyerangan terhadap para petinggi Jujutsu.
Hakari sendiri merupakan salah satu murid tertua di sekolah tersebut. Teknik kutukannya sendiri merupakan kategori tidak biasa, sehingga tak disukai para tetua Jujutsu karena teknik kutukannya yang berkaitan dengan judi. Namun kekuatan bawaannya sendiri adalah teknik bela diri. Selain itu, dia sangat mahir memperkuat serangan fisik dengan energi kutukan karena tingkat energi kutukannya yang luar biasa dan teksturnya yang kasar, yang mana energi terkutuknya ini memiliki keunggulan memberikan serangan tumpulan dengan efek pemotong yang tajam, yang membuat lawannya akan terkena rasa sakit yang tajam. Bahkan dalam teknik domainnya, karena Hakari memiliki keberuntungan yang sangat tinggi, dia akan mudah mendapatkan jackpot di mesin di dalam domainnya yang membuatnya mendapat energi kutukan yang tak terbatas dan membuatnya otomatis menggunakan teknik penyembuhan mutlak, yaitu kutukan pembalik secara instan, sehingga membuatnya tidak bisa sama sekali dibunuh. Dengan kemampuan tersebut, dia mampu mengungguli Yuji yang terhebat di antara murid Jujutsu lainnya dari segi kekuatan fisik, dan bahkan dapat seimbang melawan Kashimo, sang roh kutukan musuh dari Sukuna di masa lalu. Oleh karena itu, Yuta sendiri mengklaim bahwa Hakari adalah siswa terkuat di sekolah Jujutsu Tokyo. Keenam, Yuki Tsukumo. Tsukumo merupakan karakter yang misterius, tetapi bisa dibilang dia merupakan karakter yang penting di Jujutsu Kaisen. Lalu, kenapa dia bisa muncul dalam daftar karakter Jujutsu terkuat kali ini? Jawabannya sederhana, karena dia masuk dalam kategori special grade sorcerer seperti Gojo. Peringkat ini sendiri merupakan juga anomali dalam dunia Jujutsu. Hanya yang terkuat yang bisa masuk ke dalam peringkat ini. Selain karena peringkatnya, Yuki bisa dibilang kuat karena pada chapter lalu, walaupun mengorbankan nyawanya, Yuki dapat melukai dan membuat Kenjaku, sang leluhur sorcerer Jujutsu, sangat kerepotan dengan teknik bela dirinya yang diperkuat dengan teknik kutukannya. Bahkan hampir membunuh Kenjaku dengan teknik kutukan bunuh dirinya, yaitu Black Hole, yang mana Kenjaku hingga saat ini tidak terlihat sampai terluka seperti itu oleh orang lain atau sorcerer-sorcerer lainnya. Ketujuh, Suguru Geto. Terlepas dari tubuhnya yang dikendalikan oleh roh terkutuk Kenjaku, Suguru Geto tadinya adalah penyihir kelas khusus yang sama dengan Gojo, yang dulunya adalah sahabat dekat Gojo. Ketika mereka sama-sama menjadi murid SMA Jujutsu, keduanya dikenal sebagai calon penyihir yang punya kekuatan paling kuat di antara siswa lainnya. Kekuatan Gojo kemudian menjadi lebih cepat berkembang setelah meningkatnya kekuatan intinya ketika melawan kematian. Geto pun tidak mau kalah. Dia meningkatkan kekuatan manipulasi roh terkutuk miliknya. Dengan kekuatan tersebut, dia dapat mengendalikan roh sekuat apapun yang ia tangkap. Dan sepanjang hidupnya, Geto sudah menangkap ratusan roh. Namun sifat dan karakternya yang unik terlampau berseberangan dengan idealisme SMA Jujutsu dan menjadikan dirinya ancaman besar bagi umat manusia. Geto bahkan menyatakan perang terhadap SMA Jujutsu dan bertarung melawan Gojo. Namun pada akhirnya, Geto pun tewas di tangan Gojo sendiri setelah bertarung melawan Yuta. Dengan kekuatan besar yang dimilikinya, Geto menjadi villain utama di serial ini yang punya kekuatan mengerikan, yang mana dia dikendalikan oleh Kenjaku. Bahkan bisa dikatakan, Geto ini bagaikan bom roh kutukan yang berjalan. Karena jika dirinya terbunuh saat masih memiliki banyak roh kutukan, itu akan membuat roh-roh kutukan yang diambilnya akan mengamuk. Dan karena itulah Toji tidak ingin membunuhnya setelah menang bertarung melawannya. Kedelapan, Fumihiko Takaba. Ada alasan mengapa pelawak satu ini bisa berada di atas karakter kuat seperti Hakari ataupun Geto. Fumihiko diketahui memiliki teknik kutukan yang disebut The Comedian. Kemampuan ini membuatnya bisa mewujudkan apapun yang ia mau selama dianggap lucu. Jadi, kondisi apapun yang bisa membahayakan jiwa ataupun fisik Fumihiko mampu ditangkal olehnya selama semua serangan musuh dianggapnya lucu atau hanya komedi. Masalahnya, Fumihiko sendiri tidak tahu kekuatannya itu sendiri. Tekniknya ini juga bisa ditangani oleh penyihir yang bisa menyerangnya secara mental, yaitu untuk menyerang jiwa komedinya agar bisa mengecohnya untuk bertarung serius, yang bisa menyebabkan dirinya akan sulit menggunakan teknik terkutuk The Comedian miliknya. Tapi terlepas dari semua itu, jika dia memiliki jiwa komedi yang sangat kuat, itu mungkin tidak akan berpengaruh, hingga bisa dikatakan bahwa kekuatannya pun dapat menandingi dengan mudah kekuatan Gojo, sang penyihir terkuat. Kesembilan, Toji.
Karakter satu ini adalah satu-satunya orang sejauh ini yang berhasil memojokkan Gojo Satoru hingga nyaris sekarat. Meskipun tak memiliki energi kutukan, Toji memiliki keahlian strategis yang sangat handal, pengalaman strategis bertarung dengan penyihir, dan mampu mengasah panca inderanya hingga dia mampu merasakan keberadaan makhluk kutukan. Dia juga memiliki sejumlah senjata sihir yang bahkan mampu membuat Gojo kerepotan, dan bahkan informasi-informasi tentang penyihir-penyihir Jujutsu dari klannya. Ditambah lagi, karena ketiadaan energi kutukan tersebut, Toji mendapatkan tubuh fisik surgawi yang membuat tubuhnya sangat kuat. Bahkan setelah kematiannya, tubuhnya pun tidak bisa diambil alih oleh siapapun, sehingga insting bertarungnya lah yang menuntun tubuh tersebut. Selain itu, Toji juga sangat susah dideteksi penyihir maupun makhluk kutukan. Dengan keadaan tersebut, Toji itu mampu memberikan serangan kejutan yang mematikan kepada Gojo. Dan pada pertarungan kedua, jika Gojo tidak lekas mengeluarkan Hollow Purple, mungkin ia sudah tewas di tangan Toji. Selain pertarungannya dengan Gojo, Toji juga dalam mode insting membunuhnya saat kembali bangkit dari kematiannya. Dia juga dapat dengan mudah membunuh Dagon sang kutukan tingkat spesial yang bahkan ketua klan Zenin Naobito pun tidak mampu melawannya. Ke-10, Gojo Satoru. Siapa sangka orang yang terkenal dengan perilakunya yang cenderung selengean atau seenaknya, ini adalah manusia terkuat di Jujutsu Kaisen. Gojo sendiri memiliki teknik kutukan limitless yang membuatnya mampu mengontrol ruang antara dia dan musuhnya, yang mana segala serangan yang tertuju padanya tidak akan pernah sampai. Sedangkan serangan Gojo sendiri dipastikan mampu menghajar lawannya dengan telak. Selain itu, ia juga memiliki Six Eyes yang memberinya persepsi lebih akan segala sesuatu yang dilihatnya. Tak hanya itu, mata tersebut juga membuat pengeluaran energi kutukannya mendekati nol. Oleh karena itu, meski jumlah energi Gojo masih kalah dengan Yuta, ia tidak akan pernah kehabisan kekuatan meski berada dalam pertarungan panjang sekalipun. Jadi, karena kekuatannya tersebut, tak heran jika Gojo sendiri hingga saat ini masih terlihat seri saat melawan Sukuna yang telah mendapatkan kekuatan Ten Shadow Megumi dan seluruh jari miliknya, bahkan hingga mampu melukai Sukuna dengan domain expansionnya, walaupun hanya 10 detik saja. Dan demikian adalah pembahasan tentang urutan-urutan penyihir Jujutsu terkuat berdasarkan kekuatannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.